Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam pertemuan ini saya akan mengisahkan tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik bercerita bahwa suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Fatimah radhiyallahu anhu. Ia mengadu kepada ayahnya, yaitu kepada Rasulullah. "Wahai ayahku, selama 3 hari kita tidak merasakan makanan." Lalu Nabi SAW membuka kain yang menutupi perutnya. Ada sebuah batu yang terikat kuat di perutnya. Beliau berkata, "Wahai Fatimah, kau baru 3 hari tidak makan, sedangkan aku sudah 4 hari." Kemudian Nabi SAW keluar dari rumah seraya berkata, "Wah, Hasan dan Husin pun pasti sedang lapar sekarang." Beliau terus berjalan keluar dari lorong-lorong kota Madinah dan bertemu seorang badui sedang menimba air dari sebuah sumur. Beliau berhenti di hadapan badui tersebut yang tidak mengenali bahwa yang berdiri di depannya adalah seorang nabi. Beliau berkata, "Apakah kau membutuhkan seorang pekerja bayaran?" "Ya, tapi apa yang akan dikerjakan olehnya?" "Timpalnya menimba air dari sumur ini," jawab Nabi. Lalu ia menyerahkan timba kepada Nabi. Kemudian beliau mulai menimba dan setelah menyelesaikan timbaan yang pertama, beliau diberi 3 buah kurma. Kurma itu lantas dimakan. Setelah itu beliau melanjutkan kembali sampai dengan 8 kali timbaan. Tatkala beliau hendak menimba untuk yang ke-9 kalinya, ternyata tali timba tersebut putus dan timbanya jatuh ke dalam sumur. Nabi SAW berdiri di samping sumur dengan gelisah. Badui tersebut marah lalu menampar beliau dan memberinya 24 kurma. Beliau menerima pemberian tersebut, lantas meraih timba dari dasar sumur dan memberikannya kepada badui itu, kemudian pergi meninggalkannya. Badui tersebut berpikir sejenak dan berkata, "Dia pasti seorang nabi." Kemudian ia mengambil sebuah pisau besar dan memotong tangan kanan yang digunakan untuk menampar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia kemudian jatuh tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, sekelompok musafir yang sedang lewat melihatnya dan memercikkan air ke wajahnya hingga ia siuman. Lalu mereka berkata, "Apa yang terjadi padamu?" Ia menjawab, "Aku telah menampar wajah seseorang dan aku menduga bahwa ia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perbuatanku itu, aku khawatir diriku akan tertimpa musibah. Oleh karena itu, tangan yang tadi kugunakan untuk menampar beliau, aku potong dengan menggunakan pisau ini." Kemudian ia pergi menuju masjid sambil membawa potongan tangan di tangan kirinya dan berseru, "Wahai para sahabat, di manakah Muhammad berada?" Hadir di dalam masjid tersebut Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhu. "Mengapa kau mencarinya?" tanya mereka. "Ada urusan yang sangat penting," jawabnya. Lalu Salman menggandeng tangannya dan membawanya ke rumah Fatimah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kurma ke rumah Fatimah dan memangku Hasan di paha kanannya dan Husain di paha kirinya sambil menyuapi mereka berdua dengan kurma yang dibawanya. Badui tersebut berseru, "Ya Muhammad!" Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah, "Lihatlah siapa yang datang." Kemudian Fatimah keluar dan melihat badui dengan membawa potongan tangan kanannya yang bercucuran darah. Lalu ia menceritakan apa yang telah dilihatnya kepada Nabi SAW. Beliau beranjak keluar. Ketika beliau melihatnya, badui tersebut berkata, "Wahai Muhammad, ampunilah aku karena sesungguhnya tadi aku tidak mengenalmu." "Mengapa kau memotong tanganmu sendiri?" tanya Nabi.
Aku tidak akan memaafkan tanganku yang telah menampar wajahmu, jawabnya. Masuklah ke dalam agama Islam, niscaya kau akan selamat, kata Nabi SAW. Wahai Muhammad, jika kau benar-benar seorang Nabi, kembalilah tanganku, seru Badui itu. Kemudian beliau mengambil potongan tangan dan meletakkannya di tempatnya semula. Lalu beliau meludah dan mengoleskannya dengan tangannya sendiri. Beliau meludah sekali lagi sambil menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Berkat izin Allah Subhanahu wa taala, tangannya tersambung kembali seperti sedia kala dan akhirnya Badui itu pun masuk Islam. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.